Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nurustari dari kelas PS2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah atau latar belakang berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Inisiatif berdirinya Bank Syariah Indonesia ini dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi yang bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Nah, pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI ini menyelenggarakan lokakarya yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Nah, kelompok kerja ini disebut tim perbankan MUI yang diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja dari tim perbankan MUI itu sendiri adalah berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang sesuai pada akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar sekitar 107 miliar rupiah. Terus pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 menjadi UU Nomor 10 Tahun 98 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah. Lalu dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang menandai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dengan proses perkembangannya yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun. Nah, sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia ini, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional pada akhir tahun 2013. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015 sampai 2019 yang di-launching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang telah ditetapkan. Lalu saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah merger Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini berawal dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah yang dulunya merupakan bank umum syariah yang berdiri sendiri. Pada awal Februari atas izin OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ketiga bank tersebut digabung menjadi satu nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Untuk alasan dari merger ini adalah bagian upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Rencananya tujuan dari merger bank ini yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah makin eksis di kalangan masyarakat. Dengan menggabungkan ketiga bank ini, nantinya diharapkan mampu berinovasi dan lebih kuat lagi dan memajukan keuangan syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini memiliki aset sebesar 245,7 triliun, sedangkan modal intinya yaitu 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, tepatnya di urutan ke-7
di urutan ke-7. Selanjutnya, di tahun 2025, targetnya menjadi pemain global. Target menembus 10 besar bank syariah di dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini BSI berada di kategori Bank Buku 3, ambisinya masuk dalam daftar Bank Buku 4 pada tahun 2022. Saat ini Bank Syariah Indonesia sudah merantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS dan langsung mendapatkan sambutan hangat melalui melaju di zona hijau dan tembus level 2.840 per lembar saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.